Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat yang berbahagia. Pada video kali ini kami kelompok 1 akan menyajikan tentang sejarah pendidikan Islam di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti mengenai sejarah ini, mari kita ulas terlebih dahulu tentang tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan yang pertama adalah mengetahui kebijakan pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan kedua adalah mengetahui metode yang digunakan dalam pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah mengetahui sumber yang digunakan dalam pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, untuk mengetahui materi yang digunakan dalam pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, untuk mengetahui lembaga yang digunakan dalam pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang terakhir, untuk mengetahui hikmah yang dapat kita petik dari sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Itulah tujuan-tujuan yang akan kita dapatkan ketika mempelajari sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, mari kita bahas lebih rinci mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan pada masa Abu Bakar. Pendidikan pada masa Abu Bakar hanya melanjutkan pendidikan yang telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Pendidikan pada masa Abu Bakar ini belum mengalami perkembangan yang begitu besar, karena fokus utama beliau adalah pada masalah-masalah politik dan administrasi yang mendesak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang amat memperhatikan nilai-nilai agama dan pendidikan, tetapi karena ada masalah politik yang rumit, menjadikan prioritas utamanya pada politik tersebut, bukan kepada pendidikan. Meskipun demikian, Abu Bakar terus menghormati dan mempertahankan nilai-nilai pendidikan yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad, seperti pengajaran di masjid-masjid ataupun pengajaran langsung oleh sahabat. Meskipun tidak ada perkembangan yang begitu besar dalam pendidikan, tetapi para sahabat terus melakukan peningkatan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai agama Islam. Dilakukan melalui diskusi ataupun pengajaran secara langsung. Selanjutnya, tadi telah dikatakan juga bahwasanya prioritas utamanya pada bidang politik, dikarenakan pada saat itu banyak orang-orang yang pemberontak atau suku-suku Arab yang enggan untuk membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak adanya sumber daya atau ekonomi yang tidak mendukung untuk melakukan perkembangan sistem pendidikan yang lebih besar. Nah, dapat kita ambil kesimpulan di sana bahwasanya pada masa Abu Bakar ini pendidikan terutama berfokus pada melanjutkan atau memelihara pendidikan yang telah ada pada Rasulullah. Meskipun tidak ada perkembangan yang begitu besar seperti infrastruktur atau sistem pendidikan yang lebih formal, nilai-nilai agama dan pendidikan karakter tetap menjadi prioritas dalam kehidupan masyarakat Muslim pada saat itu. Oke sahabat, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pendidikan Islam masih pada tahap awal perkembangannya dan banyak dipengaruhi oleh tradisi lisan dan penekanan pada hafalan. Nah, berikut beberapa metode pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, metode yang pertama yaitu metode hafalan. Nah, metode hafalan ini sangat penting untuk menyebarkan dan mempelajari Al-Quran. Karena pada masa tersebut, pada pendidikan Islam, ayat-ayat Al-Quran masih belum dibentuk dalam satu mushaf lengkap dan sistematis. Yang kedua yaitu metode majelis ilmu. Nah, pengajaran sering dilakukan dalam bentuk majelis ilmu. Nah, di mana sekelompok orang berkumpul di sekitar seorang sahabat yang memiliki pengetahuan untuk mengajarkan dan menjelaskan ajaran tentang agama atau ajaran tentang Islam. Materi yang ketiga yaitu melalui interaksi langsung. Nah, belajar melalui interaksi langsung dengan cara sahabat yang lebih berilmu, khususnya mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka ini mendapatkan ilmu dari Nabi, kemudian
menyebarkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya, ada metode melalui penyebaran melalui surat dan tulisan. Nah, meskipun masih terbatas, ada upaya untuk menyebarkan ajaran Islam melalui surat-surat yang ditulis dan dikirimkan ke berbagai wilayah. Biasanya surat-surat ini berisi ajakan dan berisi penjelasan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Oke, selanjutnya ada metode contoh dan teladan. Nah, pendidikan dan moral dilakukan melalui contoh dan teladan. Nah, para sahabat ini menunjukkan sikap islaminya dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian diikuti oleh umat Islam lainnya. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab. Nah, metode diskusi dan tanya jawab ini juga digunakan sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam. Ini memungkinkan para sahabat dan umat Islam lainnya untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari orang yang lebih berilmu. Nah, metode yang terakhir yaitu dengan melakukan penerapan praktis. Nah, ajaran Islam ini diajarkan melalui penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti tata cara sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sehingga umat Islam ini belajar dengan mencontohkan dan melakukan. Nah, metode-metode ini sangat efektif dalam konteks sosial dan budaya pada saat itu dan menjadi dasar untuk perkembangan pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, setelah pembahasan tentang metode pendidikan pada masa Abu Bakar, marilah kita membahas tentang sumber dan materi pada masa ini. Sumber pendidikan utama pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat sumber ini menjadi landasan utama dalam pengajaran dan pembelajaran Islam. Adapun materi pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, membaca dan menulis. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pembelajaran membaca dan menulis tidak hanya dipandang sebagai keterampilan praktis, tetapi juga sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Kemampuan membaca dan menulis menjadi alasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa saat itu. Yang kedua, membaca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, pendidikan keimanan, yaitu mengajarkan dasar-dasar keimanan untuk memperkuat keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu pendidikan akhlak, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika tinggi sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, pendidikan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Praktik ibadah yang benar menjadi fokus utama untuk membentuk karakter seorang muslim. Yang keenam yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Yang ketujuh, Al-Quran dan tafsirnya, yaitu memahami makna dan ayat-ayat Al-Quran melalui tafsir. Yang kedelapan yaitu hadis dan syarah, yaitu memahami sunnah Nabi Muhammad dan penjelasan terkait dengan konteks dan hukum-hukumnya. Yang kesembilan yaitu fikih atau tasyri', yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam termasuk tata cara beribadah, ketika, dan peraturan kehidupan sehari-hari. Kita membahas tentang lembaga pendidikan. Nah, pusat pembelajaran berada di Madinah dan para guru adalah sahabat dan Nabi. Selain keberadaan masjid dan sufah sebagai tempat pendidikan yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin juga mendirikan kitab sebagai tempat belajar membaca dan menulis. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana informasi dan penyampaian doktrin Islam. Masjid sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan tanpa batasan yang jelas antara keduanya. Nah, pada masa ini, di beberapa sudut masjid dibangun kutab sebagai tempat belajar anak-anak melalui pengaturan pendidikan anak-anak. Pendidikan Islam pada masa sahabat dan masa-masa berikutnya berorientasi pada dua sasaran. Yang pertama, generasi muda dan dakwah. Generasi muda adalah generasi penerus, sedangkan dakwah berarti penyampaian ajaran Islam dan usaha menginternalisasikan nilai-nilai Islami dan masyarakat bangsa yang baru menampungnya. Lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kutab sebagai lembaga pendidikan rendah yang di dalamnya mengajarkan kepada anak-anak dalam hal baca, tulis,
dan sedikit pengetahuan-pengetahuan agama. Sedangkan yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan umat Islam yang telah mukallaf pada masa permulaan Islam, sebelum terdapat sekolah formal seperti yang ada pada masa sekarang. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dapat kita tarik hikmah bahwa meskipun pada masa Abu Bakar hanya melanjutkan pendidikan yang ada pada masa Rasulullah, namun perhatian beliau terhadap pendidikan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan pada masa Abu Bakar Siddiq adalah pengumpulan ayat Al-Quran itu dimulai, yang mana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Hikmah selanjutnya yang dapat kita ambil dari sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar adalah pentingnya pendidikan sebagai pondasi umat. Abu Bakar sebagai khalifah pertama memahami bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang dapat memperkuat dan memperkokoh pengetahuan serta pemahaman umat tentang ajaran agama dan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dikembangkan agar memungkinkan kemajuan dan keberlanjutan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan hikmah yang ketiga adalah bahwa Abu Bakar memberikan kesempatan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Ini mengajarkan kita untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua orang, agar setiap individu mampu mengembangkan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan juga Abu Bakar mengajarkan pentingnya mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Nah, itulah hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah pendidikan agama Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي